طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الذي جل عن الشبيه والنظير وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الأطهار النجباء الأخيار أما بعد فنسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه ويجعل عملنا صالحا مقبولا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه جل شأنه. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. في هذه الفرصة الطيبة نواصل قراءتنا من كتاب الزوائد على روضة الناظر، وهذا الكتاب يشتمل على مسائل أصولية لم ترد في روضة الناظر، وهذه المسائل إخوة مستقاة من التوصيفات الأكاديمية للكليات الشرعية في جامعة الإمام وجامعات أخرى في المملكة العربية السعودية. Baik, jadi ikhwas sekalian, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Az-Zawaid ala Raudhun Nadhir, yaitu pembahasan tentang poin-poin pelengkap yang belum disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudhun Nadhir, yang mana kitab Raudhun Nadhir ini adalah sebuah kitab ya dalam ilmu usulul fiqh berdasarkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang disusun oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Baik. Maka sebelum kita masuk ke kitab Raudhun Nadhir itu sendiri, ada baiknya kita mengawali dengan beberapa madkhal, beberapa pengantar, beberapa prakata, ya, yang mana pengantar ini sebagai pelengkap untuk agar pemahaman kita terhadap kitab Raudhun Nadhir lebih optimal dan lebih menyeluruh insyaallah ta'ala. Baik, maka di pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan sebelumnya kita masih membahas beberapa madkhal yang berkaitan dengan ilmu usulul fiqh. Ya, kita sekarang masuk ke poin tentang abrozul muallafat al-usuliyah. Ya, tentang karya-karya tulis dalam bidang ilmu usul fikih yang telah disusun oleh para ulama berdasarkan mazhabnya. Ya, jadi kita bagi berdasarkan mazhabnya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya kitab-kitab dalam tema usul fikih itu disusun berdasarkan dua metode, metode al-mutakallimin dan metode al-fuqaha. Metode al-mutakallimin atau kita kenal dengan nama metode al-jumhur atau thariqatus syafi'iyah yang digagas oleh ya, mayoritas ulama Syafi'iyah dan terutama oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan metode al-fuqaha dari kalangan al-Hanafiyah. Baik, maka sekarang kita akan melihat karya-karya tulis apa saja dalam bidang ilmu usul fikih. Ya, jadi penting bagi setiap pembelajar sebuah ilmu apapun itu untuk mengetahui sumber rujukan, kitab-kitabnya, literaturnya, manuskripnya, dari mana pembahasan itu diambil. Maka termasuk aib bagi seorang talib jika ia tidak mengenali ya kitab-kitab dalam bidang ilmu yang sedang dia pelajari. Ya, misalkan dalam ilmu usul fikih, ya maka ya aib bagi seorang talib kalau tidak kenal kitab Ar-Risalah, kitab Al-Mustasfa, kitab Al-Luma', kitab Al-Uddah dan sebagainya. Baik, tentu pengenalan di sini hanyalah pengenalan sekilas saja. Kita hanya membaca judul-judul dan penulisnya saja, serta kita melihat kitab tersebut ya ditulis oleh ulama abad keberapa. Itu saja yang perlu kita ketahui. 3 poin itu. Nah, ya adapun isi dari kitabnya tentu ya kalau Allah mudahkan ya semoga kita di kesempatan selanjutnya nanti bisa mengkaji kitab-kitab besar ini. Baik. Kita mulai abrozu al-muallafatil usuliyah. Abrozu bimana azharu, ya karya-karya tulis yang paling menonjol dalam bidang ilmu usul fikih. Jadi karya tulis dalam ilmu usul fikih itu banyak, tidak terhitung. Tapi yang paling menonjol saja, artinya dia punya peran yang penting, memiliki kedudukan yang penting dibandingkan karya-karya yang lain. Fi mukhtalafil madahib,
berdasarkan mazhabnya, jadi mazhab yang berbeda-beda. Mazhab Hanafiyah kitab-kitabnya ini saja, ya, mazhab Syafi'iyah kitabnya ini dan seterusnya. Wal mu'allafatul mu'asirah kita tambah nanti di akhir pembahasan dengan karya tulis dalam ilmu ushul fikih yang kontemporer, yang mu'asirah. Ya, karya tulis yang terbaru gitu ya, yang ditulis oleh ulama-ulama zaman sekarang. Baik, kita mulai yang pertama dari Abrozu al-Mu'allafat al-Usuliyah fi al-Madhab al-Hanafiyah. Nah, di sini penulis bawakan ada 5 kitab yang paling masyhur, ya, kitab induk ya. Yang pertama adalah Al-Fusul fil Usul atau Al-Fusul fi Ilmil Usul, ya. Karangannya Abu Bakar Al-Jassas, atau antum hafalkan saja dengan Al-Jassas. Yang anak kasih tanda ini yang antum hafalin ya. Al-Fusul fil Usul Al-Jassas, ulama abad ketiga beliau. Kemudian ada kitab Al-Usul, lebih dikenal dengan nama Usul Fiqh As-Sarkhasi, ya. Kitab Al-Usul, judulnya Al-Usul, tapi lebih dikenal dengan nama Usulnya As-Sarkhasi. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian usulnya Al-Bazdawi, ya, sesuai dengan namanya Al-Bazdawi, ya, ini ulama abad keempat. Ya, kemudian Kashful Asrar, ya. Kashful Asrar ini karangannya Alauddin Aziz Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari ya. Alauddin Abdul Aziz Al-Bukhari. Nah, itu kitab Kashfu Al-Asrar, ya, Ibnu Muhammad Al-Bukhari. Kemudian Fusulul Bada'i, ya, fi usul syara'i atau Fusulul Bada'i saja, ya, karangannya Al-Fannari. Nah, ulama abad ke-8. Atau melihat tartib zamaninya di situ ya, dari abad ke-3 sampai abad ke-8. Ya, berarti berurutan ya. Jadi yang paling atas itu yang paling awal. Taib. Itu kitab induk yang ummahatnya ya, kitab-kitab yang tebal itu. Adapun yang sifatnya mukhtasarat, ya mukhtasarat ini artinya matan, ya bisa dihafalkan ya. Ya, misal matan Al-Manar, ya matan Al-Manar afan, ya penulisnya adalah An-Nasafi, ya ulama abad ke-7. Kemudian At-Tanqih atau Tanqihul Fusul karangan Sadruddin Asy-Syariah, ya Sadrus Syariah. Ubaidillah Ibnu Mas'ud Sadrus Syariah, ya lebih dikenal dengan nama Sadrus Syariah saja. Taib. Itu dalam mazhab Hanafi. Tentunya ada kitab-kitab yang lain juga yang tidak disebutkan di sini, walakin natafi bihata. Taib. Kemudian bagian yang kedua, Abrozu al-Musannafat al-Maliki al-Usuliyah fi mazhab al-Malikiyah. Ya, sekarang kita lihat kitab-kitab apa saja dalam mazhab Imam Malik. Yang pertama ada kitab At-Taqrib wal Irsyad, atau lebih dikenal dengan nama At-Taqrib saja. Kalau dikatakan takrib, itu maksudnya takribnya Al-Baqilani, ulama abad keempat. Nah, ini salah satu dari rujukan Ibnu Qudamah dalam menyusun kitab Raudatul Nadhir. Ya, kemudian yang kedua, Ihkamul Fusul fi Ahkamil Usul, fi Ahkamil Usul, yang lebih dikenal dengan Ihkamul Fusul saja, karangannya Al-Baji, ya, Ibnu Khalaf Al-Baji. Kemudian Al-Mahsul fi Usulil Fiqh, ya karangannya Ibnul Arabi Al-Mu'afiri, ya Ibnul Arabi Al-Mu'afiri Al-Maliki. Nah, ya, dikenal dengan nama Ibnul Arabi. Miftahul Usul, ya kemudian kitab Miftahul Usul. Ini karyanya At-Tilmisani, ulama abad ke-7. Ya, kemudian Syarah Tanqihul Fusul. Nah, syarah dari kitab Hanafi ya, tapi menjadi rujukan dalam mazhab Maliki gitu. Ya, Syarah Tanqihu Al-Fusul karangannya Al-Qarrafi. Ya. Nah, kemudian kitab Al-Muwafaqat. Nah, kitab yang masyhur juga kalau mendengar kata Al-Muwafaqat itu cuma satu, itu Al-Muwafaqatnya Imam Asy-Syatibi, ulama abad ke-7. Baik, kemudian yang sifatnya mukhtasarat, ya mukhtasarat ini tadi kita katakan bisa dihafalkan, ya tapi jarang juga yang bisa menghafalkannya ya. Artinya kalau dibandingkan dengan kitab-kitab induk, ya ini lebih ringkas gitu ya. Sama kayak Waraqat misalkan. Ya, Waraqat itu kan ya bisa dihafalkan itu, tapi banyak lumayan juga ya. Atau kitab-kitab mukhtasarat seperti Al-Usul min Ilmil Usul, itu kan mukhtasarat sifatnya. Bisa dihafalkan? Bisa, tapi siapa yang menghafalkan banyak itu ya. Nah, intinya mukhtasarat ini ada yang bisa dihafalkan, ada yang tidak. Ya, mukhtasar yang paling terkenal dalam mazhab Maliki adalah Mukhtasar Ibnul Hajib. Bahkan dikatakan yang enggak dikatakan belajar usul fikihnya Maliki kalau belum ya belajar Mukhtasar Ibnul Hajib ini. Ibnul Hajib sendiri adalah ulama abad ke-6. Kemudian Tanqihul Fusul, ya, ini yang disyarah oleh Al-Qarrafi, ya, penulisnya sendiri.
Ya, jadi beliau punya matan namanya Tanqihul Fusul, disyarah dengan nama Syarah Tanqihul Fusul. Ya, penulisnya sama, itu Al-Imam Al-Qarrafi, ulama abad ke-6. Taib. Kemudian itu dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Sekarang dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, taib. Yang pertama adalah kitab Al-Luma' wa Tabsirah. Ya, dikenal dengan nama Al-Luma' saja. Al-Luma' ini karangannya Asy-Syirazi. Jadi kalau antum mendengar kata Al-Luma' itu karangannya Asy-Syirazi. Kemudian ada Al-Burhan fi Ushulil Fiqh. Ya, ini juga merupakan kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, karangannya Abul Ma'ali Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ya, penulis kitab Al-Waraqat itu, Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian Qawati'ul Adillah kalangan As-Sam'ani, ya. Qawati'ul Adillah kalangan As-Sam'ani. Kemudian Al-Mustasfa. Nah, ini ya, ini tentu kita tahu semua ini. Al-Mustasfanya Imam Ghazali, ulama abad kelima beliau. Ya, kemudian Al-Mahsul, ya, fi ilmil usul kalangannya Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ulama abad ke-6. Ya, kemudian Al-Ihkam fi usulil ahkam karangannya Al-Amidi. Kalau dikatakan Al-Ihkam, kitab ini maksudnya. Ya, jadi banyak kitab yang judul Al-Ihkam ya, tapi kalau disebutkan berdiri sendirian Al-Ihkam, berarti itu maksudnya Al-Ihkamnya Al-Amidi. Taib, itu yang ummahat. Kemudian yang mukhtasarat itu ada kitab Al-Waraqat, ya, kitab yang masyhur Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh, karangannya Al-Imam Al-Juwaini. Nah, kemudian Minhajul Wusul karangan Al-Baydawi, Minhaju Al-Wusul karangannya ya Nasiruddin Al-Baydawi. Kemudian Jamul Jawami itu karangannya Al-Imam As-Subki. Ya, jadi kalau orang dikatakan sudah selesai belajar usul fikih dalam mazhab Syafi'i, itu kalau sudah belajar kitab ini, Jamul Jawami ini. Nah, kemudian dalam mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, ya, apa saja kitab-kitabnya, minimal antum hafalkan ya 3 atau 2 dari kitab-kitab tadi ya. Setiap mazhab antum hafalkan 3 atau 2. Baik. Kalau dalam mazhab Hambali ada apa? Yang pertama ada Al-Uddah. Al-Uddah, nah, ini salah satu dari kitab rujukan Ibnu Qudamah juga dalam menyusun Rotun Nadir. Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Ya, karangannya ya, Abu Ya'la. Ya, kalau dikatakan Al-Qadi, beliau maksudnya. Al-Qadi Abu Ya'la. Nanti kalau di Raudhun Nadir kita katakan Qala Al-Qadi. Nah, Qadi Abu Ya'la maksudnya dalam kitab Al-Uddah. Kemudian kitab At-Tamhid, ini juga rujukan ya, rujukan dalam penulisan Raudhun Nadir, ya, karangannya Al-Kalwidani, Abul Khattab Al-Kalwidani, atau dikenal dengan Abul Khattab saja. Kemudian Al-Wadih fi Usulil Fiqh, itu karyanya Abdul Wafa Ali bin Aqil, atau dikenal dengan nama Ibnu Aqil saja. Kemudian Raudhun Nadir, nah, ini kitab yang sedang kita bahas, yaitu karyanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah sendiri merupakan ulama abad ke-6 ya. Taib. Kemudian ada kitab Al-Muswaddah karangannya Ali Taimiyah. Ali Taimiyah maksudnya ya, ini hasil kolaborasi dari beberapa ulama ya, yang seluruhnya adalah yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Jadi ada Al-Majd Ibnu Taimiyah, ada Abdul Halim Ibnu Taimiyah, sama ada ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 3 orang ini, kakek, kakek, bapak, sama cucunya. Nah, cucunya inilah yang kita kenal penulis kitab Majmu' al-Fatawa itu. Nah, jadi Al-Majd Ibnu Taimiyah ini Al-Jad ya, dikenal dengan nama Majiduddin. Majiduddin Ibnu Taimiyah ini pembesar ulama Hanafi. Kalau dikatakan ya Asy-Syaikhan dalam mazhab Hanafi, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah yang ini. Kakeknya Ibnu Taimiyah penulis Majmu' al-Fatawa. Kemudian bapaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Abdul Halim. Ya, kemudian ya ulama mazhab Hambali. Kemudian Syekhul Islam Ahmad bin Ibnu Taimiyah ini juga ulama mazhab Hambali. Ya, penulis kitab Majmu' al-Fatawa. Ya, beliau yang gurunya Ibnu Qayyim itu ya. Nah, beliau lah ulama abad ke-7 beliau. Baik. Ya, abad ke-6, abad 6 dan 7 lah gitu ya. Kemudian Syarah Mukhtasar Ar-Raudhah ya, Syarah Mukhtasar Ar-Raudhah yaitu ya At-Tufi. Ya, jadi At-Tufi ini meringkas Raudhun Nadir itu. Raudhun Nadir kan sudah ringkasan dari Al-Mustasfa sebenarnya. Diringkas lagi oleh At-Tufi dan diberi judul Bulbul. Ya, diberi judul Al-Bulbul. Nah, kemudian At-Tufi mensyarah Bulbul itu, jadilah kitab Syarah Mukhtasar Raudhah ini. Gitu.
Jadi kalau dikatakan syarah Mukhtasar Raudhah itu maksudnya Bulbul At-Tufi. Kemudian At-Tahbir, syarah At-Tahrir, ya, kalangannya Ali Al-Mardawi. Nah, baik. Ini kitab-kitab mazhab Hambali. Kemudian yang mukhtasar, itu ada kitab Mukhtasar At-Tahrir, ya, Tahrir tadi maksudnya, ya, yang disyarah tadi ya, At-Tahbir, syarah At-Tahrir itu. Ini Mukhtasar At-Tahrir, ya, karyanya Ibnu An-Najjar Al-Futuhi. Taib. Nah, itu 4 mazhab beserta karya-karya mereka, ya, dalam bidang usul fikih. Ingat, dalam usul fikih, ya, bukan yang lainnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima, itu abrozu musannafatil madzahib wal firaq fi usul fiqh. Sekarang kita masuk ke firaqnya sekarang. Ya, firqah berarti maksudnya selain, kalau disebut kata mazhab itu mazhab yang 4. Ya, jadi selain itu namanya firaq. Ya, di sini ada firaq Mu'tazilah, kemudian Zahiriyah, ini ada mengatakan dia mazhab juga, ini ada mengatakan dia bukan. Nah, ya, al-muhim di sini penulis mengelompokkan dia bagian dari mazhab. Mazhab yang kelima biasanya dikatakannya. Mazhabnya Ibnu Hazm, Dawud Az-Zahiri. Baik. Ya, apa itu? Yaitu kitab Al-Ihkam fi Usuli Al-Ahkam. Ya, karangannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, penulis kitab Al-Muhalla itu ya. Kemudian dalam mazhab Mu'tazil, dalam firqah Mu'tazilah ada sebuah kitab judulnya Al-Mu'tamad. Ya, Al-Mu'tamad ini karangannya Abul Husain Muhammad Ibnu Ali Ibnu Taib Al-Bisri. Ya, ulama abad keempat. Ya. Ibnu At-Taib Al-Bisri, Ali Ibnu Taib Al-Bisri. Baik. Nah, jadi kenapa kok Mu'tazilah juga kita pelajari? Ya, ini bentuk insaf kita dalam masalah ilmiah nih. Jadi selama di situ ada kebaikan ya kita ambil gitu. Ya, jadi meskipun Mu'tazilah secara akidah menyimpang, tapi dalam kitab Al-Mu'tamad ini banyak pembahasan usul fikih yang sangat bagus untuk diambil faedah yang tidak ada pada firqah-firqah yang lainnya. Ya, tentunya mempelajari kitab-kitab seperti Al-Mu'tamad ini harus di bawah bimbingan seorang guru, ya, tidak boleh baca sendirian. Baik. Kemudian yang keenam, Abrazul Musannafat Al-Mu'asirah fi Usul Fiqh. Nah, sekarang Musannafat Al-Mu'asirah, ya, karya-karya kontemporer di zaman sekarang, maksudnya yang dekat dengan zaman kita. Kalau tadi kan Madzahib wal Firaq. Baik. Jadi ini kitab-kitab yang ya sering kita temukan, ya sekarang kalau kita cari di toko kitab misalnya kita temukan kitab-kitab ini. Yang pertama adalah Al-Muhadzab fi Ilmi Ushul Fiqh Al-Muqaran karangan Dr. Abdul Karim Ibnu Ali An-Namlah. Beliau juga punya karya yang mensyarah Raudhun Nazir, yaitu Ithab Dzawil Basair dan Kashfus Satir. Ya, Ithab itu yang lebih luas daripada Kashfus Satir. Ya, di YouTube kita sudah kita baca beberapa bagian dari Kashfus Satir dari muqaddimah mantikiyahnya. Baik. Ya, itu yang pertama, kitab Al-Muhadzab fi Ilmi Ushul Fiqh Al-Muqaran. Ya, karangan Dr. Abdul Karim Ibnu Ali An-Namlah. Baik. Kemudian yang kedua, kitab yang sama dari penulis yang kitab yang berbeda dari penulis yang sama yaitu Ithab Dzawil Basair. Kalau antum belajar Raudhun Nadir ya pasti akan sering merujuk ke sini nanti, terutama dalam kitab Fathul Wali banyak merujuk ke sini. Ya, kemudian ya Ithab Dzawil Basair ini ya kitab yang lebih luas daripada Kashfus Satir tadi. Kemudian kitab yang ketiga dapat Fathul Wali An-Nasir yang bisyarhi Raudhun Nadir. Ya, ini yang paling lengkap dan dalam 6 jilid karangannya Dr. Ali bin Sa'ad Ad-Duwaihi. Metode yang digunakan di situ metode tahlili, analisis kata per kata, ya, sehingga ini bedanya dengan Ithab Dzawil Basair dan Kashfus Satir karena itu metodenya maudu'i dia. Ya, jadi ijmal bentuknya kalau ya, yang lainnya. Maka di Fathul Wali ini kata per kata benar-benar di ya, jadi kalau antum ingin memahami kata per kata dari Raudhun Nazir, ya buka kitab ini. Tapi kurangnya tidak ada pembahasan muqaddimah mantikiyahnya di sini. Pembahasan muqaddimah mantikiyah itu bisa antum baca di Kashfus Satir, saling melengkapi gitu. Baik. Kemudian kitab yang selanjutnya, kitab yang sifatnya global sekali, ya kitab yang sangat-sangat bagus, sangat kita rekomendasikan untuk antum pelajari juga yaitu Ma'alim Ushul Fiqh Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini kitab yang banyak dikaji dalam daurah para asatizah, ini karangannya Dr. Muhammad Ibn Husain Al-Jizani. Baik. Kemudian wa minal kutub al-madrasiyah al-muwajjahah lit-tullab. Ya, sekarang kutub-kutub al-madrasiyah, kitab-kitab yang dipelajari di sekolah, ya, artinya yang dijadikan sebagai kurikulum. Kalau tadi kitab-kitab yang 4 tadi itu sifatnya ya kurikulum idofi saja. Artinya dia sebagai
bahan untuk cross reference saja, ya referensi tambahan, daftar pustaka, gitu. Ya, bukan kitab induk. Jadi kalau antum kuliah, ambil fakultas syariah, ketemu sama mata kuliah usul fikih, maka kitab-kitab yang 4 tadi, ya itu ya pasti akan disinggung, ya pasti akan disuruh antum baca untuk ke kitab-kitab itu. Baik. Kemudian sekarang ini ada kitab-kitab yang dijadikan mukoror, artinya dijadikan sebagai buku diktat kuliah, ya dibaca di dalam kelas. Ya, artinya antum harus punya kitab ini. Ya. Nah, ya misalkan di Jamiatul Imam, ya di Lipia, ya cabang dari Jamiatul Imam itu dipelajari Mudzakkirah fi Usul Fikih karangan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ya, Mudzakkirah, ya kemudian ada Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, ini dasar ya. Nah, di YouTube kita ini sudah kita jelaskan sampai selesai Al-Usul min Ilmil Usul dalam sekitar 93 video kalau tidak salah. Pembahasan syarah dari Syekh Utsaimin sendiri. Taib. Ya, kemudian usulul fiqh alladzi la yas'al faqih jahluhu Dr. Iyad As-Silmi. Ya, ini juga ya kitab yang ringkas dan dasar. Nah, tapi kalau untuk Raudatun Nazir, maka kita anjurkan antum untuk baca yang Mudzakkirah tadi. Nah, relatif lebih mudah dibandingkan dengan syarah Bulbul At-Tufi. Taib. Ini dia 3 kitab madrasiyah, kitab yang dijadikan ya, diktat di kampus-kampus ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya adalah pembahasan seputar usulul istinbat indal a'immatil arba'ah. Nah, usul al-istinbat inda al-a'immah al-arba'ah. Insyaallah taala ini kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.